Halo, selamat malam teman-teman. Jadi sebelum masuk ke inti video ini, yaitu proses karantina buoy atau elang baka, mari kita lihat dulu buoy ini sudah dari kapan. Jadi buoy ini adalah elang yang saya pelihara dari kecil. Jadi biasanya elang itu kita dapatkan kalau misal ada pegawai PLN yang lagi memperbaiki yang lagi maintenance sutet. Jadi sutet itu tiang listrik yang tinggi, itu menara, itu biasanya ada elang yang bersarang di situ. Jadi kadang mereka itu petugasnya itu kasih elang ke kita buat dirawat. Soalnya di sini BKSDA-nya masih minim untuk tempat karantina. Makanya kita boleh peliharanya. Tapi kali ini saya mau lepas liarkan si Bo ini agar bisa mandiri di alamnya. Jadi sebelum masuk ke proses karantina, mungkin teman-teman ada yang punya elang juga yang masih kecil, kalian bisa lihat di YouTube saya. YouTube saya namanya Jupiter Set One Injeksi. Di situ ada playlist. Jadi di sini ada cara-cara memelihara elang, merawat elang, baik elang hunting ataupun elang soar. Jadi si Bo ini tipe elang soar yang makan ikan. Di sini ada dari anakan dari kecil, ada cara penanganannya, ada cara merawatnya jika sakit, ciri-ciri kalau elang sakit gimana. Nah, ini juga banyak sini. Ada bagaimana jika kecil. Ini juga 22 jenis elang di Indonesia, kalian bisa lihat. Jadi di video ini bukan saya sok pintar mau mengajari teman-teman cara melihat elang, tapi ini berdasarkan pengalaman saya uh, dalam merawat elang. Jadi si Bo ini umurnya sudah mungkin 3 tahun kalau nggak salah, sudah 3 tahunan. Seharusnya bisa dilepas, tapi karena berhubung kendala si Bo ini masih jinak, jadi kita masih proses karantina. Jadi proses karantina itu kita cara membuat elangnya jadi liar, dari pintar jadi lebih pintar. Tapi pintar artian dia bisa berburu sendiri. Jadi nanti kita lepas liarkan. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nining dulu si Boy legenda. Halo teman-teman, selamat malam. Jadi ini adalah Boy. Sekarang Boy sudah masuk di tahap training untuk melepas liarkan dia, training untuk membuat dia liar. Jadi dari pintar menjadi pintar sekali. Pintar sekali maksudnya dia bisa hidup mandiri di hutan. Jadi nanti saya rencana mau lepaskan dia di hutan atau di mana ya, di pinggiran pantai begitu, tapi nggak ada orang. Jadi mari kita lihat training pertamanya. Jadi training pertamanya ini yaitu saya mengajarkan pengenalan air. Pengenalan air ini satu untuk mandi dan dua untuk sumber makanan, karena elang beka itu makan ikan. Jadi saya kasih lihat dia bagaimana air itu, karena dia taunya cuma udara dan apa. Nah, dia perlahan-lahan turun. Nah, dia mau mandi itu, tapi karena berhubung tempatnya kecil, saya cuma membiasakan diri dia untuk belajar minum, belajar mandi sendiri di situ, dan belajar. Nah, itu dia minum. Nah, elang itu begitu minum, dia sangat pintar, cepat sekali menyelesaikan diri. Kebetulan saya tidak punya ikan, jadi ini cuma pengenalan air aja dulu. Kemarin saya sudah ada ikan mujair satu, saya taruh di situ. Terus seharusnya dia tangkap pakai kaki sih, biar dia terbiasa menggunakan kakinya untuk berburu. Tapi dia malah menangkap ikan itu pakai paruh. Jadi ya, saya harus membiasakan dia menggunakan kakinya untuk mencengkram mangsanya.
Jadi training ini berfungsi agar dia tidak begitu fobia sama air, karena ada elang yang takut sama. Tapi si boy ini sudah sangat pintar sekali jika air, karena pernah waktu saya lepas di pinggir danau, dia sempat tangkap ikan di danau itu, tangkap ikan. Tapi resikonya kalau tangkap ikan itu dia bisa kabur, atau maksudnya bisa mandiri, karena dia sudah tahu makan ikan dan menangkap dan berburu sendiri. Jadi training ini saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman yang elangnya masih pintar. Ini training untuk membuat elang menjadi liar. Jadi setelah training ini elang kita nggak akan pintar lagi, malah menjadi liar. Saya yakin itu. Jadi buat teman-teman yang masih menginginkan orangnya tetap pintar, jangan mengikuti training ini ya. Jangan pernah mengikuti training ini. Jadi training yang saya lakukan kedua yaitu langsung ke alam nyata. Jadi kita coba tes dia ke sawah, mengamati mangsa di air. Jadi ini, nah dia mengamati, lihat ada pergerakan sedikit di air, langsung dia menyambar. Hasilnya nanti saya harapkan bisa seperti ini, dan bisa. Setelah dia tangkap ikan, dia selalu pasti akan bawa ke ranting pohon atau kemana saja, ke pinggir kali begitu untuk makan di sana. Dia pasti tidak akan naik ke glove, karena dia sudah dia takut untuk diganggu makanannya. Jadi itu saya bilang sebelumnya, training ini jangan coba-coba dilakukan untuk elang yang pintar, karena elang kalian bisa mandiri dan elang kalian tidak akan maksudnya elang kalian akan susah turun di glove nantinya. Dan berikutnya adalah training untuk diganggu-ganggu. Tujuannya diganggu agar elangnya menjadi ganas, menjadi nakal dan ganas. Dan berikutnya adalah training melatih paruhnya agar menjadi kuat. Jadi saya di sini kasih dia daging kerbau kalau tidak salah, atau daging sapi. Jadi daging kerbau ini bisa melatih paruhnya juga agar bisa kuat merobek daging. Dan berikutnya adalah training berburu di alam nyata, yaitu belajar menangkap ikan ayam. Kalau di hutan kan biasa ada ayam hutan, jadi dia biasa belajar. Dia sudah belajar cepat, bukan cuma berburu di air, tapi dia juga bisa berburu di darat. Biasanya hewan-hewan darat yang bisa dia makan itu hewan-hewan yang seperti misalkan burung-burung kecil, laron, ikan, gondong, apalagi anak ayam hutan. Dia boy bisa belajar cepat dari ini. Jadi setelah nanti dilepas liarkan, si boy sudah bukan pamit. Tapi untuk saat ini boy belum bisa pamit dulu, karena dia masih belum full training. Dan training selanjutnya adalah kita pengasingan, karantina. Jadi pengasingan ini kita simpan dia di tempat tertutup yang tidak ada sama sekali. Tapi kalian lihat, dengar suaranya, dia kayak seperti masih pintar sekali karena suaranya masih keras sekali. Ini kalau dia lapar suaranya akan keras begini. Dan ini kategori ini belum bisa dilepas liarkan karena dia masih respon bagus. Jadi kalian harus menghilangkan responnya. Nah, ini karantina berikutnya. Jadi karantina berikutnya yaitu kita menaruhnya di kandang setelah pengasingan tadi.
Jadi menaruhnya di kandang itu untuk membuat dia liar. Jadi setelah elang nanti merasa merasa bosan di kandang, dia pasti akan ingin hidup bebas, dan setelah bebas dia pasti tidak akan turun lagi ke glove dan akan tidak suka kepada manusia. By the way, ini boy habis luka kakinya. Ini trainingnya saya kasih belut. Jadi belut ini bisa dia belajar karena belut kan mempunyai tekstur daging yang licin. Jadi dia bisa belajar menangkap belut dulu, karena biasanya belut itu kalau kita pegang kan susah. Jadi dia belajar dasar menangkap itu dari belut dulu, karena belut kan agak susah kita pegang, dia bisa biasa lari. Kalau dia sudah bisa mencengkram belut, berarti dia sudah bisa mencengkram ikan yang lain, karena belut kan hewan yang paling licin di antara ikan-ikan yang lainnya. Tapi si boy masih takut. Lihat dia kan kayak belum begitu familiar sama makanan yang harus dia masih takut. Soalnya ada pernah kejadian. Kenapa dia takut sama belut? Ada pernah kejadian di kandang ini ada ular yang masuk ke dalam kandangnya. Boy sih melawan, tapi karena ularnya terus mematuk-matuk kepalanya, makanya si boy kalah. Si boy jadi begitu takut sama hewan yang berbentuk ular-ular. Jadi kita bunuh dulu belutnya, terus kasihkan ke dalam kandangnya biar dia dulu belajar makan yang mentah, maksudnya yang mati. Nanti kalau sudah agak-agak pincah, dia sudah bisa merobek dagingnya, ya bisa kita kasihkan daging yang hidup. Lihat ya, ya dia sudah belajar untuk pengenalan makanan dulu. Dia masih ragu-ragu sama belut ini, karena dia agak-agak takut begitu. Dia trauma, dia punya rasa trauma. Makanya saya bilang si boy ini belum bisa dilepas total sebenarnya. Soalnya kita lihat saja dia masih takut sama hewan-hewan ular. Bagaimana dia mau bertahan di alam liar kalau dia masih takut sama hewan? Karena setahu saya elang itu dia hewan yang paling pemberani. Dia nggak takut. Dia pada saat makan semua bulunya berdiri. Itu artinya dia siaga. Nah, saya harapannya sih si boy ini bisa mandiri nantinya, tapi butuh waktu lama untuk training. Nah, ini dia, lihat cara dia merobek saja masih belum bisa. Untuk mencengkram sudah bagus, dia masukin kukunya ke dalam daging-daging mangsanya. Tapi untuk merobek belut itu dia masih belum bisa. Nah, lihat-lihat. Nah, makanya saya sebelumnya kasih training dia untuk merobek daging sapi, biar kalau dia ketemu sama hewan licin seperti ini dia biasa robek-robek begitu. Nah, lihat ya. Nah, masih sangat belum bisa merobek daging belut saja. Jadi buat teman-teman yang menanyakan boy ini kondisi boy sekarang dalam masa proses karantina. Ya. Nah, ini boy sekarang sudah bisa merobek daging belutnya. Lihat, dia sudah pintar makan. Sudah berhasil. Nah, ini boy sekarang sudah seperti gembel sekali. Nanti setelah trainingnya sudah berhasil, kita lepas dia. Mungkin gara-gara corona ini kita nggak bisa terlalu maksimal juga melatih boy. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi sekali lagi, jangan mengikuti training
training ini. Soalnya training ini adalah tujuannya untuk meliarkan elang ini. Jadi ini kan tujuannya saya mau lepas ke alam lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan elangnya masih pintar, jangan diajar seperti ini ya. Ini karena ini tujuannya untuk membuat elang kita liar, bukan membuat elang pintar. Ini menjadi liar ya. Jadi teman-teman, sebelum saya kirim video ini, teman-teman subscribe dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Turut berduka buat si Bio dari Boy. Sudah tua nih kesannya.